Baik Pak Anies maupun Demokrat bakal tak punya teman di ajang Pilpres 2024. Bisa dibaca dari bertemunya Cak Imin dan Pak Erlangga Hartarto. Walaupun PKB dan Golkar tak berada di koalisi perubahan, aksi itu berimbas kemana-mana. Pemilu yang masih 12 bulan lagi memungkinkan peta politik berubah, diakui atau tidak. Berbagai inisiatif koalisi itu hanya bunga-bunga saja, bukan realitas yang sebenarnya. Bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini. Ini adalah wujud kepercayaan besar kepada Pak Anies Baswedan, tetapi juga wujud kepercayaan besar dan harapan akan hadirnya perubahan yang dinantikan oleh orang banyak. Dan mengultimatum Anies dan Nasdem, kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, maka Anies nggak bakal bisa jadi capres. Anak Pepo mulai menebar ancaman. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi satu dan yang lainnya ini saling membutuhkan. Karena kalau satu aja partai dari 3 partai koalisi ini gugur, maka koalisi ini nggak akan terbentuk. Karena ya ini kan, karena presidensial threshold 20% itu yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk membentuk koalisi ini. Nah, kalau kita menyikapi, kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, baru-baru ini PKS seolah-olah ini kepingin maunya sendiri begitu, itu katanya AHY. Koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 belum terbentuk. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, koalisi guna mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum terbentuk secara resmi hingga saat ini. Pasalnya, hanya Nasdem yang secara resmi sudah mengusung Anies di Pilpres 2024. Sementara Partai Demokrat dan PKS yang rencananya menjadi rekan Nasdem di koalisi perubahan belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Saya ingin mengatakan bahwa koalisi Anies Baswedan belum terbentuk, ujar Ahmad Ali, dikutip berita1.com Sabtu 11 Februari 2023. Partai Demokrat, kata Ali, baru sebatas pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan mendukung Anies sebagai Capres 2024. Dia mengaku tidak tahu dan tidak memahami apakah pernyataan AHY sudah diputuskan secara resmi di internal Partai Demokrat. Jadi, yang ada hanya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat. AHY menyatakan mendukung Anies. Itu kita tidak tahu. Mekanisme pengambilan mendukung Anies itu lewat apa? Itu apakah mekanisme pengambilan keputusan di Partai Demokrat itu hanya seperti itu atau dibawa di forum resmi? Ungkap dia. Begitu juga dengan PKS yang baru sebatas pernyataan para elit partainya soal dukungan kepada Anies sebagai Capres. Ali sudah mendengar bahwa PKS akan menggelar Rakernas pada 24 Februari 2023 mendatang dengan salah satu agenda mendeklarasikan Anies sebagai Capres dari PKS. PKS itu mau melakukan rapat kerja nasional. Rakernas untuk saya tidak tahu apa keputusan Rakernasnya. Saya tidak tahu karena itu mekanisme organisasi daripada partai, tanda Ali. Menurut Ali yang sudah resmi mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 baru Partai Nasdem. Deklarasi tersebut dilakukan dengan mekanisme resmi partai dan sudah menjadi keputusan final. Keputusan Nasdem mendukung Anies itu sudah keputusan final yang kemudian diambil dalam mekanisme struktur organisasi. Jadi keputusan itu tidak mungkin dianulir oleh siapapun kecuali oleh forum partai, tegas dia. Karena itu Ali merasa aneh jika ada pihak yang menyebut Nasdem menahan diri untuk mendukung Anies. Pasalnya, Nasdem sudah on the track memutuskan hingga melakukan langkah-langkah konkret untuk pemenangan Anies di Pilpres 2024. Saya sebagai orang diminta Ketua Umum Surya Paloh dan ditunjuk bertanggung jawab terhadap pemenangan Anies di Nasdem.
bahwa hari ini Nasdem on the track dalam posisi mendukung dan memenangkan Anies, pungkas Ali.